Gue punya beberapa tips buat kalian, tips and tricks bila mana motor kalian itu terjadi masalah di perjalanan. Nanti kalau kalian bingung, sebentar lagi saya akan kasih tahu secara apa namanya? Secara apa? Detail. Oh, secara detail. Nah, gue bingung. Halo my friend, balik lagi di vlog Oboy 05. Kok vlog Oboy 05 ya? I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. Ayo, karena hari ini gue lagi dibayar. Bayarnya cukup mahal juga. Lumayan, tadi belum apa-apa udah datang tuh nasi kotak. Perut udah kenyang, jadi sekarang mau bikin vlognya Oboy 05. Oke, jadi kali ini banyak banget, bukan banyak sih, mungkin dari teman-teman semua pernah ngalamin kendala waktu bermotor. Dan kendala-kendala seperti ini biasanya sering terjadi, mau baik itu motor kopling ataupun motor matic ya, pasti kendalanya nih hampir sama. Gue punya beberapa tips buat kalian, tips and tricks bila mana motor kalian itu terjadi masalah di perjalanan. Salah satunya adalah kita mesti tahu dulu, yang paling pertama kalau motor mati, yang paling pertama harus dicek adalah bensin atau bahan bakarnya. Paling pertama itu, dan kalau misalkan bahan bakarnya atau bensinnya itu masih ada, tapi motornya tidak juga menyala, langkah selanjutnya yang paling mudah adalah kalian harus ngecek di mana ada pala busi atau kop busi. Itu kalian harus buka, cek dan lihat ada apinya atau tidak. Itu paling pertama ya. Kalau misalkan dari kabel kuil itu ada apinya atau misalkan ada arusnya, nah kalian perlu membuka bagian businya. Businya harus dibuka. Nah, begitu dibuka, kalian tinggal pasang lagi, terus ditempelkan ke mesin, dilihat ada apinya atau tidak di bagian ujung kepala businya. Kalau misalkan tidak ada apinya, itu fix motor kalian yang terkendala adalah businya mati. Nah, kadang-kadang kita suka bingung nih di saat kita lagi jalan jauh atau mungkin lagi di pertengahan kampung atau mungkin pertengahan hutan juga, tidak ada bengkel atau tidak ada tempat untuk memperbaiki atau menjual spare part itu, sebenarnya busi ini masih bisa diakalin gitu. Pakai apa tuh kok ngakalinnya? Akalinnya pastinya di motor kalian, di box kalian harus siapin tools ya. Biasanya itu di motor-motor standar atau motor-motor bawaan pabrik itu sudah disediakan kunci busi, obeng, terus sama kunci pas. Nah, kalian bisa manfaatkan itu. Nanti kalian gunakan obeng yang ujungnya mau yang obeng plus atau min itu boleh. Yang penting muat di bagian pala businya. Kalian pasti tahu kan kalau di busi itu di dalam tengah-tengahnya itu ada keramik. Ada keramik putihnya. Nah, itu keramik putih kalian boleh hancurin atau kalian pecahin. Jadi nanti tinggal besinya aja. Nah, di saat tinggal besinya aja kalian coba nanti dites, itu dia akan ada apinya lagi. Tapi ini tidak dianjurkan untuk digunakan jangka panjang ya, karena seramik itu sebenarnya adalah untuk meredam arus listrik atau pengapian supaya lebih stabil dan lebih adem ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kemana-mana gitu, jadi fokus ke satu titik. Tapi kalau keramik ini dipecahin, dia apinya itu akan menyambar kemana-mana ke dinding businya gitu, jadi untuk sementara bisa dipakai. Nanti kalau kalian bingung, sebentar lagi saya akan kasih tahu secara apa namanya? Secara apa? Detail. Oh, secara detail. Nah, gue bingung. Nanti kan kita kasih tahu bagaimana caranya supaya kalian nggak bingung. Kita akan memberikan petunjuk, bukan petunjuk, apa sih? Detail. Memberikan detailnya sebagai berikut.
Oke, my friend. Nah, tadi kan gue udah jelasin nih. Sekarang gue tunjukin step-stepnya. Dan yang gue maksud kunci-kunci di bawaan pabrik atau bawaan motor adalah ini, my friend. Sini. Nah, ini ada kunci busi, ini ada obeng. Kalau zaman dulu sih ada tang, tapi sekarang mungkin harga motor karena udah semakin turun, jadi dikurangin kali ya, ngurangin pengeluaran sama, jadi biar harga motor itu turun. Ngaruh gitu ya, pakai tang. Oke, jadi kita tinggal ambil aja, terus kita buka cari busi. Gimana caranya? Nih, pantengin. Oke, kita minta bantuan sama Mas Bowo. Teman-teman, ini misal kalau motor mati, tiba-tiba mati di jalan atau nggak bisa nyala, itu awal-awal kita cek dulu dari pengapiannya, salah satunya di bagian busi. Siapa tahu businya mati. Kita cek dulu apinya, ada apa enggak di businya. Nah, ternyata businya memang mati. Nah, kalau misal di tempat jauh dari bengkel atau jauh di tempat sepi yang kurang banyak orang, itu bisa kita akalin. Salah satunya dengan memecah bagian seramik businya yang di sini. Kita pecahin, kita getok biar pecah. Ini dipecahin bagian seramiknya menggunakan tang potong atau digetok bisa. Ini bagian seramiknya udah pecah. Itu biar apa? Ini biasanya kalau diginiin apinya normal lagi. Api businya ada lagi. Berarti ini triknya ya, Om? Iya, trik. Kalau misal motor mati di tempat yang nggak ada bengkel atau jauh dari pemukiman. Nah, ini kita pecahin. Sekarang kita cek dulu yang busi udah dipecahin, apinya ada apa enggak. Nah, sekarang kita tinggal tes aja pemasangannya aja. Tinggal tes nyalain aja. Nah, sekarang motor sudah hidup. Nah, jadi gitu caranya. Kalau misal motor mati di tempat yang sepi atau jauh dari pemukiman ataupun bengkel, caranya bisa gitu. Businya, kalau businya yang mati businya, itu kita bisa pecahin dari bagian seramik businya. Bisa kita getok atau apa, yang penting bisa pecah. Itu biasanya apinya bisa bener lagi, api businya. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian udah ngecek busi, terus busi itu ternyata masih ada apinya, tapi kenapa motornya tidak mau nyala? Ya kan, bensinnya ada, businya ada apinya, tapi motornya tetap tidak mau nyala. Nah, ini kalian harus ngecek dan sedikit agak apa ya, nggak repot sih, tapi memerlukan satu media lagi untuk membantu motor ini mau hidup. Jadi kendalanya itu seperti kehilangan kompresi atau loss kompresi, itu kalian bisa tahu tuh. Nah, kalau misalkan dipasang busi, kalian starter dia seperti tidak ada tenaga, loss aja gitu. Terus misalkan kalian engkol atau selak, itu kalian rasa juga seperti loss saja. Itu kemungkinan terjadinya hilang kompresi disebabkan karena ring piston Anda atau ring piston motor kita itu ngejepit di piston sehingga dia tidak bisa mengembang. Nah, karena dia tidak bisa mengembang, otomatis kompresi yang ada di dalam silinder blok ini akan loss, akan kebuang sia-sia ke dalam mesin gitu. Jadi mengakibatkan dia nggak ada kompresi, nggak ada daya ledak, dan akhirnya motornya nggak bisa nyala. Nah, ini juga sebenarnya triknya cukup mudah ya, cukup simple. Cuman memang kalian harus mempunyai satu media, yaitu oli mesin ya. Oli mesin itu mau bekas, mau baru boleh.
Bisa. Nah, caranya gimana? Yaitu businya dibuka dan siapin corong kecil untuk memasukkan oli ke lubang busi. Kalian harus isi itu banyak olinya agar nanti olinya itu dia akan melumasi bagian ring piston yang terjepit tadi, sehingga akan menjadi lebih padat dan di situ akan muncul lagi kompresinya gitu. Jadi begitu kompresinya nyala, motor kalian akan bisa nyala gitu. Tapi efeknya apa? Efeknya ya untuk sementara ini ya. Untuk sementara efeknya motor kalian akan ada asapnya sih. Tapi nggak apa-apa daripada kalian terjebak di tengah hutan atau di tengah kampung yang nggak ada spare part dan harus nunggu 1 malam. Gitu mending ya mau nggak mau kita bikin fogging dulu. Dan itu bagus juga kok buat mengusir nyamuk-nyamuk ya. Apalagi zaman sekarang itu banyak nyamuk demam berdarah, jadi nyamuk pasti bakalan pergi. Oke, gitu sih yang tips keduanya. Apa ini? Ini mau benerin motor yang hilang kompresi, loss kompresi. Ini dari apa sih, Om? Mendorin businya dilepas dulu. Setelah businya copot, kita kasih oli di lubang businya biar masuk ke ruang bakar. Boleh ngobrol aja? Kasih oli secukupnya itu? Iya, kasih oli secukupnya. Habis itu businya kita pasang lagi. Terakhir kita nyalain dengan cara di starter sambil diselah. Dan nyalanya itu harus lebih kenceng dan lebih keras lagi aja. Motor mati, jadi kita selah-selah dulu. Ambil starter. Jadi seperti itu caranya kalau ketika hilang kompresi di jalan. Buka busi, terus dikasih oli dari lubang busi supaya bisa kalau ada kotoran di ruang bakar itu kotorannya bisa ke bawah, jadi kompresi tetap ada lagi. Yang ketiga, kalau mesin udah masalah, kadang-kadang kita suka kasihkan naik motor lupa maintenance, apalagi yang namanya kabel ya, kabel kopling kayak gitu, biasanya kita suka nggak care atau nggak peduli selama masih bisa dipencet, rasanya ya udah akan dipakai terus. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu di dalam kabelnya itu kan ada lapisan luar, nah lapisan dalam kadang-kadang mungkin hanya kesentuh satu serabut, 2 serabut sehingga bisa mengakibatkan putus. Nah kalau kalian di tengah jalan putus gitu, nggak usah langsung panik, nggak usah langsung bingung ya. Sebenarnya masih bisa dijalanin motornya, tapi memang harus butuh kehati-hatian karena memang nggak pakai kopling ya. Triknya itu gampang banget motor yang pakai kopling, tapi koplingnya putus. Bagaimana caranya untuk bisa jalan? Gampang banget. Nah kalau ini sebenarnya kalian hanya perlu mendorong motor kalian agar motor kalian jalan sedikit. Yang penting jalan, bergerak. Begitu bergerak, kalian langsung masukkan persneling atau gigi, terus langsung gas. Pasti akan jalan terus gitu sampai gigi 6 kah, gigi berapa itu kan jalan terus. Nah cuman kalau misalkan ketemu macet, kalian harus buru-buru menetralkan motornya. Kalau enggak, motornya akan mati secara mendadak dan itu akan agak sulit untuk kontrolnya gitu. Bagaimana caranya biar my friend juga bisa tahu bagaimana trik-trik ini bagaimana trik-trik ini kita lakukan supaya mungkin bisa bermanfaat buat my friend semua, di mana mungkin kalian mengalami nasib atau kejadian yang tidak mengenakan di jalan. Oke my friend?